Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema pembahasan kita pada kali ini adalah tentang program pemberantasan difteri di Indonesia. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian dari difteri itu sendiri, penyebab, cara penularan, masa inkubasi, analisis situasi difteri di Indonesia, cara pencegahan dan pemberantasan, target arah kebijakan strategi di Indonesia. Yang pertama, pengertian. Difteri adalah suatu penyakit bakteri akut, terutama menyerang tonsil, faring, laring, hidung. Ada kalanya juga dapat menyerang selaput lendir, kulit, serta kadang-kadang konjungtiva atau vagina. Penyebab difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular. Dapat dicegah dengan imunisasi dan disebabkan oleh bakteri gram positif Corynebacterium diphtheriae. Cara penularan, untuk penularan difteri sendiri, manusia adalah satu-satunya reservoir. Namun penularan dapat terjadi secara droplet atau percikan ludah dari batuk, bersin, muntah. Juga dapat melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh bakteri, baik itu alat makan dan handuk atau kontak langsung dari lesi di kulit. Masa inkubasi, umumnya gejala penyakit difteri akan muncul 2-5 hari sejak seseorang terinfeksi kuman penyebab difteri tersebut. Untuk gejalanya sendiri ini akan dimulai biasanya dengan terbentuknya tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan. Kemudian demam dan menggigil, nyeri tenggorokan dan suara serak, kadang sulit bernapas atau napas cepat, pembengkakan kelenjar getah bening pada leher, lemas, lelah, pilek yang awalnya cair tapi dapat sampai bercampur darah, batuk yang keras, rasa tidak nyaman, gangguan penglihatan, bicara melantur, dan tanda-tanda shock seperti kulit yang pucat dan dingin, berkeringat, dan jantung berdebar cepat. Analisis situasi difteri. Kalau kita lihat di sini dari proporsi penyebab kematian anak balita 12 sampai 59 bulan di Indonesia tahun 2019, di sini ada beberapa penyebab kematian pada balita Salah satunya ada difteri di sini. Di sini terbesar bisa kita lihat di sini ada diare, pneumonia, demam, malaria, difteri, campak, dan lain-lain. Jadi difteri merupakan permasalahan yang dapat menyebabkan kematian pada anak balita. Untuk kasus difteri sendiri ini tahun 2019 dengan total 944 kasus dan tahun 2020 dengan 129 kasus. Untuk sebaran kasusnya dapat kita lihat ini ada di wilayah beberapa provinsi di Indonesia. Untuk kasus Kalimantan Barat sendiri itu di tahun 2018 difteri kasus tertinggi di kota Pontianak dengan 22 kasus. Untuk cara pencegahan atau pemberantasan, langkah penanggulangan, di sini kita lihat yang pertama, setiap suspek difteri harus dilakukan PE atau penyelidikan epidemiologi dan mencari kasus tambahan dan kontak. Ini untuk mendetek kasus-kasus difteri. Semakin banyak ditemukan maka akan semakin baik. Dilakukan rujukan segera kasus difteri ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Tentunya pemberian profilaksis pada kontak dan karier. Dan yang keempat, melaksanakan
outbreak response immunization atau ORI sesegera mungkin di lokasi yang terjadi KLB difteri dengan sasaran sesuai dengan kajian epidemiologi sebanyak 3 putaran dengan interval waktu 0, 1, 6 bulan tanpa memandang status imunisasi. Jadi ini salah satu merupakan imunisasi massal ya. Yang kelima, meningkatkan dan mempertahankan cakupan imunisasi rutin difteri baik imunisasi dasar maupun lanjutan agar mencapai minimal 95%, dan tentunya edukasi mengenai difteri ya berupa penegakan diagnosis, tata laksana dan pencegahan kepada tenaga kesehatan dan pemerintah daerah serta bersama dengan media massa untuk melakukan edukasi pada masyarakat mengenai difteri. Nah, edukasi pada masyarakat untuk segera ke pelayanan kesehatan bila ada tanda dan gejala nyeri tenggorokan, serta menggunakan masker termasuk di tempat umum bila mengalami tanda dan gejala infeksi saluran pernafasan. Target, arah kebijakan, strategi program. Nah, untuk target difteri ini sendiri yakni masuk dalam tahap eliminasi difteri dengan beberapa penyakit lainnya, yakni satu suspek difteri dinyatakan sebagai KLB dan harus dijadikan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian. Nah, dilakukan tata laksana kasus di rumah sakit dengan menerapkan prinsip kewaspadaan standar seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang isolasi, dan mengurangi kontak kasus dengan orang lain. Yang ketiga, setiap suspek difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan setiap suspek difteri dilakukan ORI. Respon pemberian imunisasi pada KLB segera mungkin pada lokasi kejadian dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi. Dan kelima, laporan kasus difteri dilakukan dalam 24 jam secara berjenjang ke Dirjen P2P khususnya Subdit Surveillance. Strategi pencegahan dan pengendalian KLB difteri. Yang pertama, penguatan imunisasi rutin difteri sesuai dengan program imunisasi nasional. Jadi di sini lebih penting untuk menguatkan imunisasi, terutama untuk imunisasi difteri ya minimal 95% seperti yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, penemuan penata-laksanaan dini kasus difteri. Ini penting untuk menemukan dan penata-laksanaan secara dini ya untuk kasus-kasus difteri sehingga tidak menularkan kepada orang lain, dan juga penanganan yang sangat cepat sehingga tidak mengakibatkan kematian. Yang ketiga, semua kasus difteri harus dilakukan PE, penyelidikan epidemiologi. Nah, PE ini penting untuk melihat dan mendeteksi apakah ada kasus lain di tempat tersebut ya atau di suatu lokasi, sehingga apabila ditemukan melalui PE ditemukan beberapa kasus, ini tentu harus ditelusuri lagi apakah ada kasus-kasus lain di wilayah tersebut. Yang keempat, semua kasus difteri dirujuk ke rumah sakit dan dirawat di ruang isolasi. Karena kasus difteri ini bisa mengakibatkan kematian, maka harus dirujuk ke rumah sakit dan dirawat di ruang khusus, yakni ruang isolasi, sehingga terjadinya penularan itu dapat diminimalisir. Kemudian yang kelima, pengambilan spesimen dari kasus dan kasus kontak erat kemudian dikirim ke laboratorium rujukan difteri untuk dilakukan pemeriksaan kultur atau PCR. Nah, ini untuk memastikan bahwa memang kasus difteri ini adalah kasus positif ya, positif pasti, sehingga nanti untuk spesimen ini untuk pemeriksaan laboratorium ini sangat penting ya untuk menentukan diagnosa dari kasus difteri itu sendiri. Yang keenam, menghentikan transmisi difteri dengan pemberian profilaksis terhadap kontak dan karier. Ini untuk mencegah terjadinya dampak yang lain dari difteri atau semakin memperparah. Yang ketujuh, melakukan outbreak response immunization ORI di daerah KLB difteri. Nah, ini khususnya apabila ditemukan satu difteri di suatu tempat, maka dilakukan ORI secara massal atau pemberian imunisasi secara massal. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa berhak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.